Jadi netizen, Fuji itu memang sudah mentarifkan harganya untuk diundang di TV dan di semua YouTube, kanal YouTube yang ada di Indonesia, ya. Dan dia menolak itu bukan untuk di program gue, tapi di program lain, tapi adanya di Langit Entertainment. Bukan hanya di Langit Entertainment yang dia tolak, dia juga menolak Opera Entertainment. Which is itu bukan program gue juga, karena program gue itu Nikita Open BO kalau di Opera. Nah kalau di Langit itu celoteh Nyai. Gue tidak akan mewawancara dia, tapi si Selin yang wawancara dia. Paham ya? Udah ngerti kan? Jadi kalau yang mau ikut-ikutan, tolong be smart dan pasang kuping baik-baik, jangan budek. Jadi kalau ada yang bilang si Fuji tidak mau diwawancara dan menarifkan harga sampai 30 juta, 10 juta gara-gara katanya almarhum sama almarhum punya masalah sama gue, itu bullshit, nonsense. Karena bukan gue yang akan mewawancara. Karena di Langit dan di Opera itu programnya banyak. Masa iya di Opera gue yang wawancara? PSK dong yang gue wawancara berarti. Gimana sih? Masa iya di Langit gue yang wawancara, di Celotehnya jelas gue yang menolak, tidak mau wawancara dia. Makanya dipindahkan ke Selin dan dia menolak. Berarti dia ada masalah dong sama Selin, bukan sama gue. Gimana sih netizen sama yang ikut-ikutan? Konyol deh kalian. Nah ada juga nih jagoan katanya mau ngebongkar gue pernah maki almarhum atau almarhumah. Silakan tunjukkan ya. Foto lu aja gak dipajang di feednya, foto gue yang dipajang. Gimana tuh? Gimana bisa dibilang temen? Ketemu aja gak pernah, story aja jadi bintang tamu doang. Nih, begini deketnya, masa dibilang marahan? Netizen ada gila-gilanya. Ini Vanessa nih, gue sayang, sering ke rumah bawa galak sama Bibi. Apa lu? Puji sayang, kamu semangat ya. Pokoknya kamu tetap fokus untuk ngurusi Gala. Jadi apapun di luaran sana yang membicarakan kamu, ya udah di skip aja ya. Jadilah anti yang baik buat Gala tersayangnya. Sayang, biarkan Allah yang membalas itu semua. Karena di posisi kamu pasti banyak orang yang syirik sayang, dengan berbagai macam cara, dengan menjatuhkan kamu, dengan segala macam lah. Pokoknya kamu tetap harus semangat, tetap sayangi Gala ya. Sayang dari aku buat kamu, buat kalian semuanya. Sudah tahu dong sayang, cara cari rezekinya memang seperti itu ya. Jadi di almarhum juga sama. Sekarang kalau dia macam-macam sama kamu, tenang aja ya. Ada kakak Dewi, insya Allah yang selalu ada buat kamu. Walaupun saya jauh, saya tetap akan pantau kamu. Ya, doa aku buat kamu ya, kamu tetap harus semangat, positif terus, berpikir positif terus untuk Gala. Biarkan Allah yang membalas ya sayang. Salam sayang dari Anti Dewi buat kamu. Anti Dewi apa kakak ya? Kakak ya, oh ya kakak ya. Itu apa lagi gitu loh? Yang perlu diributkan tuh orang yang banyak tidak banyak bersedekah. Itu yang harus kalian ributin. Sudahkah Anda bersedekah? Dan besok adalah hari berkah, Jumat berkah. Yuk kita bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya guys, terkadang apa yang kita lihat itu belum tentu mereka mampu. Ya, jadi hati-hati, banyak sosmed yang tipuan-tipuan sok kaya tapi ternyata nggak mampu. Begitupun juga orang yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari terlihat kaya tapi belum tentu ya guys. Maka dari itu ya, kalau misalkan ada orang yang ingin sumbang nggak masalah, siapapun boleh menyumbang Gala ataupun orang yang lebih membutuhkan lagi. Jadi jangan pernah mengatur orang lain ya. Sudahkah kita bersedekah? Ini perlu diluruskan ya, saya ngeliat di TokTok ya, ada yang bilang bahwa Dewi Persik itu masalah donasi ke Kamarisa. Bukan ke Kamarisa tapi ke Jengger. Jengger itu dulu suka, Jengger itu sebelum almarhum meninggal, Jengger itu ya meneror. Ya, dan sekarang sosokan menjadi pahlawan dengan open donasi, bahkan masuk rekening dia pula. Itu hati-hati say, nggak boleh ya. Lah kalau Kamarisa, gue tahu bahwa beliau itu adalah sahabatnya almarhum. Dan sama almarhum pun gue pernah satu sinetron say ya, setahun. Ya, sinetron Nadine. Jadi gue tahu curhatannya seperti apa. Dan baru kemarin pun juga kalian bisa lihat sendiri, ada bukti DM-nya dan juga ada bukti beberapa yang lain kalau dia itu atau si Jengger itu sebelumnya meneror almarhum dan sudah konsultasi dengan lawyer Bang Sandi. Oke? Jengger, lu tuh mendingan sekarang tuh taubat. Setiap ada kasus yang viral lu masuk sosokan jadi pahlawan. Emang langit itu punya lo, ha? Kalau langit itu punya lo, baru lu tuh sibuk ya. Lu tuh udah nggak akurat, tuh sosokan lu jadi jubir
Lu mending sekarang benerin aja lu hidung lu yang bernanah itu ya, sama yang berkorengan-korengan itu, muka-muka lu yang busuk bolak-balik hidung sampai dirombak-rombak sampai meradang dan nanah. Itu apa? Lu harus introspeksi diri. Jangan kebanyakan ikut campur urusan orang. Kenapa gua ngomong seperti ini? Ada video ya di TokTok itu ya, sosokan lu mau ngadu domba gue sama Marisa, sedangkan gue sama Marisa baik hubungannya. Dan gue kemarin ketika live task di situ menyebutkan bahwa tentang lu Jengger yang menzolimi almarhum Vanessa. Inget lo. Dan sekarang jangan hanya karena lu gak punya duit ya, terus kemudian lu minta donasi dari orang. Aduh Jengger, azab Jengger, makan uang anak yatim piatu Jengger. Apa? Karena lu mau caper sama cowok yang lagi lu demenin itu, yang ternyata lu cuma dilepeh doang dan gak diakui sama tuh laki. Makanya Jengger ya, jadi perempuan tuh yang baik ya, jangan asal celubay ya, jangan jadi lontong. Mau kasih tahu sama lu, jangan pernah ganggu lagi lu keluarganya Pak Faisal ya, Bibi Vanessa. Inget lu mending urus diri lu sendiri ya. Kalau misalkan lu nggak bisa bayar 30 juta nggak masalah, orang punya hak kok. Kalau misalkan mau nolak, mau budgetin siapapun, nggak usah ngomong lu siapanya tuh siapa. Emang lu siapa? Hah? Emang lu siapanya langit? Lu bukan punya yang langit, lu gak punya apa-apa ya. Mending lu diem aja, juga lu juga pekerja. Gak usah sok jadi pahlawan, sama aja lu kayak ada masalah MS Glue sama Bening Klinik ya kan. Sama aja kan, lu sok-sokan jadi pahlawan gara-gara Vanes ibaratnya pindah di MS Glue. Emang lu siapa? Udah deh, mendingan lu diem baik ya. Lu urusin diri lu sendiri, hidup lu sendiri. Setiap masalah viral lu muncul, sampai bosan gua sama lu. Mendingan sekarang lu tuh ngaji ya, sholat ya, ini malam Jumat ya. Lu kan diare tuh nggak berhenti-berhenti. Ingat, itu ciri-ciri orang mengidap penyakit AIDS, yaitu salah satunya adalah diare yang tidak pernah berhenti ya, walaupun diobatin segala macamnya. Ingat itu ya. Kan lu suka celup-celup baik tuh ya kan, suka berzina, bahkan lu melegalkan perzinahan ya. Nih gue mau kasih tahu sama lu, tobat, lu sekarang sholat, lu ngaji, lu banyak-banyak istighfar, lu inget apa yang lu lakukan sama almarhum ya. Jangan sampai lupain Jengger ya, bahasa lu yang kotor itu ya. Ingat itu banyak banget tuh ya, gue punya buktinya semuanya ya. Dan lu sekarang mendingan ya banyak-banyak istighfar. Supaya apa? Supaya waras otak lu ya. Kalau lu gak bisa waras otak, minum baygon biar lu gak muncul lagi di permukaan sosmed. Pusing gua sekarang. Kenapa gua muncul ya, karena lu sudah kelewatan Jengger ya. Lu gua pantau dari kemarin ya, sampai akhirnya Fuji nge-DM gue dan nge-WA gue, dia minta tolong sama gue, diganggu sama lu lagi Jengger. Udah deh, lu orang bahagia lu dengki, lu omongin. Lu ada orang yang ibaratnya lagi sama lakinya, lu katain laki yang lagi mesra. Terus udah gitu kalau misalkan ada laki yang kecintaan banget sama perempuan, lu katain perempuannya lontong lah. Lu sendiri tuh mereview diri sendiri Jengger ya. Dan sekarang Fuji lagi banyak rezeki, terus kemudian dia membudgetin lu yang 30 juta. Misalkan nih, gua gak ngerti, ternyata bukan 30 juta kan, lu nya sendiri merong-merong. Lu ngomong lu siapa lah, sekarang dibalikin lagi, gue mewakili Fuji. Emang lu siapa Jengger? Hah? Emang lu siapa Jengger? Hah? Siapa lu? Gue kayak gini bukan sok jadi pahlawan ya. Lu lihat tuh DM-nya di situ, nggak ada editan di situ ya. Di situ udah jelas bahwa lu itu ngijak dia diam-diam, dan gue udah janji sama dia, lu tenang aja ya. Apapun kondisinya gue akan sikat ya. Sekarang mereka udah nggak ada, berarti udah tinggal Fuji sama adiknya. Ya, kalau gue udah ngomong kayak gini berarti lu udah keterlaluan Jengger. Kalau lu sampai macam-macamin dia, lu berhadapan sama gue Jengger. Ya, lu berhadapan sama gue Jengger. Oke? Guys, akun gue guys, ada yang kepanasan di report guys ya. Ya seperti itu, aku cuma meluruskan aja ya. Seandainya pun Fuji tidak mau syuting ataupun tidak mau diundang, dan tiba-tiba Fuji itu harus merong-merong atau meminta budget yang banyak, atau minta budget yang besar, buat aku sih tidak masalah ya. Karena memang dia memang lagi banyak dibicarakan orang, dan memang lagi banyak disayang sama orang. Jadi kalau misalkan ya ownernya sendiri yang merong-merong mungkin masih wajar. Tapi kalau babu-babunya yang merong-merong itu kayaknya nggak wajar, melainkan kurang ajar. Jadi mendingan diem baik ya. Fuji punya hak kok untuk memberikan budget kepada siapapun. Dan yang untuk bersedekah memang masih banyak yang lebih membutuhkan. Tapi tidak ada yang salah, siapapun boleh bersedekah. Dan tidak ada boleh mengatur siapapun untuk bersedekah.
Demi kebenaran mah nggak apa-apa. Lu report gue, akun gue hilang juga nggak masalah. Bikin lagi, say. Kalau rezeki nggak bakalan hilang. Nah, daripada lu di blacklist kemana-mana di stasiun TV, all station TV, bahkan lu sendiri nggak tahu diri dibantu sama Bu Jess dan lu ngelepehin dengan unfollow. Emang kacang lupa kulitnya. Tapi kan Allah itu tidak buta ya, say. Allah itu maha melihat dan maha agung. Jadi kalau Dewi Persik mah, lu mau report kayak gimana, tetap gue akan membela Fuji, membela Gala dan membela keluarganya. Karena gue memang berteman baik sama Vanes, tapi nggak koar-koar atau sok jadi pahlawan kayak lu. Gue apa adanya, orangnya say. Gue mah kehilangan Instagram gak masalah, rezeki gue tetap ada, jengger gitu ya. Tapi gue nggak mau kehilangan pertemanan gue, dan gue bukan pengkhianat kayak lu sama teman-teman lu. Lu cuma memanfaatkan teman-teman lu cuma mengambil butuhnya aja sama teman-teman lu. Kalau gue beda, kalau gue orangnya tahu diri dan gue bukan tipe orang yang kacang lupa kulitnya kayak lu. Makanya sekarang lu nggak ada yang berteman sama lu karena lu pengkhianat. Dan Fuji nolak itu ya bukan karena membudgetin atau merasa sudah di atas langit terus sombong. Enggak, anak itu kayak gitu ya. Dia tahu dia diundang sama siapa gitu loh ya. Jadi lu harus inget, jengger, lu pernah teror apa sama kakak dia. Ya makanya dia nolak dan memberikan budget seperti itu. Itu namanya penolakan halus. Ya. Penolakan halus biar lu tahu diri dan lu sadar. Jangan sampai bipolar ya. Jadi bukan Marisa tapi lu, jengger, yang open donasi, jengger. Kalau Kak Marisa mah donasinya jelas yayasan dan legal karena lawyernya lawyer aku. Nah kalau lu open donasi rekening lu sendiri, hati-hati guys, jangan mau ya, dia lagi nggak ada